Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Pratita, SPD MPD dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Smart Sertifikasi Dosen 2024. Yaitu pernyataan diri dosen dalam melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran. Spesialisasi saya dalam bidang pengajaran adalah mengajar mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi yang berbobot 3 SKS. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment, pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi yang saya ampuh. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar media, klasifikasi media pembelajaran, kriteria media pembelajaran, analisis kebutuhan media, menyusun konsep media yang akan dikembangkan dan diproduksi, merancang media pembelajaran, serta mempresentasikan media pembelajaran yang telah diciptakan dan diproduksi. Setelah mengikuti mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mendeskripsikan hakikat pengembangan media pembelajaran ekonomi, kedua, menguraikan konsep dasar media, sumber belajar, dan alat peraga, tiga, menelaah klasifikasi dan kriteria media pembelajaran, empat, merancang pengembangan media pembelajaran ekonomi, 5. Mempresentasikan hasil rancangan media pembelajaran sederhana. Yang keenam, mempresentasikan hasil rancangan media pembelajaran canggih berbantuan teknologi. Yang ketujuh, menciptakan media pembelajaran sederhana. Dan kedelapan, memproduksi media pembelajaran canggih berbantuan teknologi. Untuk dapat mencapai kemampuan dan keterampilan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan. Adapun bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi adalah menggunakan bahasa Indonesia. Berikut adalah topik yang akan dibahas dalam perkuliahan pengembangan media pembelajaran ekonomi, yaitu 1. Hakikat pengembangan media pembelajaran ekonomi. 2. Konsep dasar media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. 3. Klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. 4. Merancang dan mengembangkan konsep pengembangan media pembelajaran ekonomi. 5. Presentasi hasil rancangan media sederhana. 6. Presentasi hasil rancangan media canggih berbantuan teknologi. 7. Menciptakan media pembelajaran sederhana. 8. Memproduksi media pembelajaran canggih berbantuan teknologi. Setelah kita mengetahui deskripsi singkat dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran DIA yang saya gunakan. Pada tahap delivery, saya menggunakan dua strategi dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, materi disampaikan melalui kegiatan ceramah dan tanya jawab. Bahan ajar yang dibuat dengan menggunakan slide PowerPoint sebelumnya sudah disiapkan di laman LMS Universitas Sriwijaya. Sehingga sebelum melaksanakan kegiatan perkuliahan di dalam kelas, mahasiswa sudah diarahkan untuk membaca terlebih dahulu materi yang sudah disiapkan. Kedua, proyek mandiri dan kelompok. Kegiatan perkuliahan pengembangan media pembelajaran ekonomi ini memiliki output atau luaran mata kuliah berupa media pembelajaran yang dirancang dan diproduksi oleh mahasiswa untuk dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Oleh sebab itu, proyek pembuatan media pembelajaran memiliki nilai bobot sebesar 36% karena mahasiswa terlibat secara langsung dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran. Saya memberikan arahan kepada mahasiswa sebelum mereka merancang dan mengembangkan media pembelajaran, mulai dari bagaimana melakukan analisis kebutuhan media pembelajaran terhadap peserta didik yang akan menggunakan, analisis terhadap bahan ajar dan materi pembelajaran yang akan dikembangkan, serta kebermanfaatan media pembelajaran tersebut. Hal ini saya lakukan agar pemantapan dan penguasaan materi dapat tersampaikan secara utuh kepada mahasiswa.
Selanjutnya, instruction, yaitu interaksi dua arah. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam interaksi di kelas, saya mengajak mahasiswa untuk aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh saya sebagai dosennya maupun sesama rekan mahasiswa di dalam kelas. Dengan cara mengajak mereka untuk dapat memberikan pendapatnya terkait materi yang sedang dibahas, saya juga mengajak mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang saya berikan. Kemudian, saya menawarkan kepada mahasiswa untuk melakukan simulasi di depan kelas dengan memberikan penjelasan bagaimana hasil rancangan produksi media yang telah mereka kembangkan serta kebermanfaatan media tersebut di dalam pembelajaran. Sehingga saya bisa melihat apakah mahasiswa saya sudah terampil dalam menggunakan media pembelajaran atau belum, mengingat nantinya mereka akan menjadi seorang guru yang mengajar di dalam kelas. Interaksi di luar kelas juga saya bangun dengan cara memberikan ruang diskusi di LMS Universitas Sriwijaya. Saya memberikan satu problem untuk mahasiswa diskusikan bersama. Di LMS Unsri juga saya memberikan proyek mandiri dan proyek kelompok yang harus mereka kerjakan. Saya juga membuat grup WhatsApp untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, di mana grup WhatsApp ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai wahana komunikasi dan informasi tentang mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Teknik yang terakhir adalah asesmen, yaitu cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa yang terdiri dari penilaian aktivitas partisipatif dalam perkuliahan seperti diskusi, menganalisis media pembelajaran kelompok lain, dan berperan aktif dalam kegiatan diskusi serta presentasi dalam mengemukakan pendapat, memberikan saran dan masukan bagi kelompoknya sendiri maupun kelompok lain dengan bobot nilai 14% pada pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-15. Komponen tim based project dengan bobot nilai sebesar 36% juga diberikan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil rancangan produksi media pembelajaran sederhana dan media pembelajaran canggih. Di pertemuan 7 sampai pertemuan ke-15, tugas yang diberikan melalui LMS dengan bobot 10% diberikan pada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4. Dan pelaksanaan UTS di pertemuan ke-8 dengan bobot sebesar 15% serta pelaksanaan UAS di pertemuan ke-16 dengan bobot nilai sebesar 25% yang diberikan secara tertulis. Pemberian nilai ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama pada saat saya menyampaikan rencana perkuliahan pembelajaran dalam satu semester serta kontrak perkuliahan yang sudah disepakati bersama dengan mahasiswa, sekaligus menginformasikan aturan yang dibuat dalam kegiatan perkuliahan pengembangan media pembelajaran ekonomi. Berikut cuplikan kegiatan pengajaran yang saya lakukan pada materi klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kegiatan perkuliahan kita di mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Sebelumnya Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini? Siapa yang tidak hadir? Nabila. Kenapa Nabila? Oh, neneknya meninggal. Nah, innalillahi ya wa inna ilaihi rajiun. Jadi nanti kalau kalian pulang kuliah ya setelah mengikuti kegiatan perkuliahan ini, boleh nanti dihubungi temannya ya sebagai bentuk dari kepedulian kalian lah ya dengan teman satu kelas. Baiklah, sebelum kita mulai mungkin untuk kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini, agar apa yang akan kita pelajari mendapatkan barokah, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai.
Selesai. Nah, baiklah. Apa kabar kalian pagi ini? Oke, alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini semuanya cerah ya, wajahnya juga cerah ya, semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, sebelum kita memulai untuk masuk ke materi perkuliahan kita pada pagi hari ini, sedikit Ibu akan memberikan persepsi terkait dengan perkuliahan. Karena kita di sini akan mengembangkan media pembelajaran ya, jadi terkait dengan mata kuliah kita, pengembangan media pembelajaran ekonomi, tentunya kalian sudah tahu kan yang namanya media pembelajaran ya. Pada waktu kalian sekolah kemarin, pernah melihat guru-guru kalian mengajar ke dalam kelas dengan membawa benda atau sesuatu yang digunakan pada saat guru itu menyampaikan materi? Pernah? Ya. Nah, kira-kira benda itu gunanya apa? Untuk apa? Untuk membantu proses pembelajaran. Baik, seperti yang Ibu bawa ini, ya, ini adalah salah satu contoh dari media pembelajaran. Ada yang tahu ini namanya apa? Spinner, ya. Ya, ini adalah spinner. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari media pembelajaran sederhana yang dibuat oleh guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Jadi pembuatan spinner ini nantinya ini ditentukan disesuaikan dengan materi apa yang akan diajarkan guru di dalam kelas ya. Nah, apabila kalian melihat guru mengajar dengan membawa benda seperti ini pada waktu dia pertama kali masuk ke dalam kelas, kira-kira apa yang ada di dalam hati kalian? Penasaran, apa lagi? Antusias, siapa lagi? Pasti ada keingintahuan yang lebih besar ya. Kira-kira untuk apa sih ibu itu membawa media atau membawa benda itu ke dalam kelas ya? Nah, karena dilihat dari awal kan sebelum dia mengajarkan materi pembelajaran. Nah, inilah media pembelajaran ya. Nah, jadi untuk media pembelajaran ini ya akan membuat siswa itu bertanya-tanya kira-kira apa yang akan mereka pelajari pada saat gurunya membawa media tersebut di dalam kelas ya. Nah, jadi bisa dipahami untuk media pembelajaran itu sendiri. Kemudian sedikit juga Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Kenapa kita ya, kalian sebagai calon guru harus mempunyai kemampuan untuk dapat mengembangkan atau menghasilkan sebuah media pembelajaran. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Kenapa sih guru itu harus punya inisiatif, punya inovasi untuk bisa menghasilkan sebuah media pembelajaran? Ada yang tahu? Ya, silakan. Arista. Menurut Siti, kan mungkin agar guru dapat menyampaikan pembelajarannya dengan lebih menarik dan dapat membuat siswa lebih penasaran dengan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Ya, ya ada lagi. Kenapa kita atau kalian sebagai calon guru itu harus punya inovasi dalam menghasilkan sebuah media pembelajaran? Kenapa? Tadi ya, pembelajarannya bisa dibuat menjadi lebih menarik. Apalagi? Agar? Nah, ya benar juga. Jadi siswa itu tidak merasa jenuh pada saat gurunya menampilkan media pembelajaran ya dengan cara dia menyampaikan materi dibantu oleh media pembelajaran tadi. Jadi siswanya tidak merasa jenuh, ya. Oke. Baiklah untuk hari ini ya kita akan melanjutkan kegiatan perkuliahan sudah masuk minggu ketiga. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. Nah, sub CPMK ya dari materi perkuliahan kita hari ini, mahasiswa mampu menelaah klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. Ya, ini yang akan diharapkan dari kalian setelah mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini. Untuk materi hari ini, Ibu rasa materi minggu lalu pasti masih ada yang ingat ya tentang konsep dari media, ya media pembelajaran. Ibu sudah siapkan di sini ada satu link ya, Mentimeter ya untuk kalian isi. Ini sebagai pengingat ya, kita mencoba mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pahami minggu lalu ya, di sini Ibu sudah menyiapkan
di Manager ya, silakan kalian bergabung di link yang sudah dikirimkan ke grup sedangkan siswa sudah ada. Baik, jadi di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang pertama, ya, ada yang masih ingat pengertian dari media pembelajaran itu apa? Silakan diberikan jawabannya. Jadi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah belajar tentang media pembelajaran. Nah, ada yang masih ingat seluruh media pembelajaran itu apa? Jadi kalian tuliskan, nanti jawabannya akan muncul di layar. Baiklah, jadi di sini sudah ada pendapat kalian ya, kesimpulan kalian terkait dengan pengertian media pembelajaran. Kita lihat dulu ya, yang sudah kita rekam bersama. Yang pertama ya, media menurut Alexa Diva adalah segala sesuatu yang dapat digunakan menyalurkan pesan dari pemilik ke penerima. Ini kata Suci ya, jadi Suci masih ingat untuk konsep media pembelajaran menurut Alexa Diva. Ini benar ya. Kemudian alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa, ini BAP. Apakah saudara mau mengembangkan media dan menggunakannya nanti media pembelajaran ini pada saat kalian menjadi guru suatu saat nanti? Mau atau tidak? Oke. Ada contoh yang ibu letakkan di atas meja ini. Speaker. Ini merupakan contoh dari media sederhana ya. Jadi sudah ada dua contoh kita pakai. Ada speaker media sederhana, kemudian ada Mentimeter ya, tadi pollingnya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait dengan pengembangan media pembelajaran, termasuk juga slide tayangan ini. Ya, slide tayangan ini termasuk ke ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat yang klasifikasi dari media pembelajaran ini. Ya. Jadi fungsi media pembelajaran ini menurut Camp dan Dayton dalam Arsyad 2013 ada 8 fungsi. Yang pertama, penyampaian pembelajaran itu menjadi lebih baku dan berkurangnya ragam penafsiran terhadap materi yang disampaikan. Coba ada yang mau menyebutkan contoh pengalaman kalian ya, itu mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang sampai saat ini kamu tuh memiliki kesan yang menarik dan itu masih teringat gitu. Pada saat guru itu menjelaskan materi apa dengan menggunakan apa. Ada yang mau? Oke, silakan. Waktu itu Siti masih SD Bu. Waktu itu pelajaran kalau nggak salah informasi sosial yang tentang pelajari wilayah-wilayah di Indonesia kayak Sumatera dan Pulau Jawa. Kan Pulau Sumatera itu berpisah dengan Pulau Jawa dibatasi oleh laut. Jadi waktu itu Siti pernah mudik ke Pulau Jawa terus naik mobil, terus dulu itu langsung ingat kalau Pulau Sumatera ini kan dipisahkan oleh laut, jadi harus menyeberang ya. Dan waktu naik kapal itu langsung kebayang gimana waktu pelajaran kemarin kata gurunya kan kalau mau ke Pulau Jawa harus naik kapal dulu karena kita dipisahkan oleh laut dan juga jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi Putri sudah kepikiran waktunya itu tidak terlalu jauh dalam menyeberang kapal itu. Oke, bedakan digunakan lagunya pada saat itu Kalau nggak salah atlas. Oke, jadi lagunya membawa atlas dalam kelas, kemudian perlihatkan pada tingkat tinggi ya, dan jarak antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, laut yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang Selat Sunda ya. Nah, jadi di bayangan kita jaraknya sedikit, berarti tidak terlalu jauh ya, rasa gitu. Baik ya, jadi pengalaman pembelajarannya itu akan memakan lebih lama ya, jadi kita akan mengingat pengalamannya lebih lama. Nah, kemudian lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat karena media pembelajaran itu dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang tadinya panjang ya durasinya, kemudian kita bisa mempersingkat materinya itu dengan bantuan media pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang menjadi lebih aktif, siswa lebih partisipatif. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, pembelajaran dapat ditingkat kapanpun dan dimanapun. Kita lanjutkan. Sekarang ya, kita akan melihat klasifikasi media. Jadi yang pertama ini klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sumbernya. Jadi ada dua, ya seperti yang sudah kita bahas contohnya tadi. Yang pertama di sini adalah media pembelajaran tradisional. Nah kemudian untuk media pembelajaran canggih ini berbantuan
teknologi, ya seperti bermacam-macam software dan aplikasi yang kalian sebutkan tadi ya, kamu apalagi, puisi, apalagi, kafe, workflow tadi ya, ini ya dan lain-lain. Nah, yang namanya klasifikasi media pembelajaran ini berdasarkan bentuknya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya, media pembelajaran itu dia terdiri atas 3. Yang pertama, ya dia media visual. Ya, yang kedua adalah media audio, dan yang ketiga gabungan antara visual dan audio. Dan sekarang kita lihat untuk media visual. Visual itu dia penglihatan ya. Jadi media yang disajikan itu lebih ke apa yang dilihat. Ya, audio itu adalah media pembelajaran yang memanfaatkan kedengaran ya, jadi ada suara yang disajikan. Contohnya apa? Lagu. Contohnya lagu. Ya. Itu misal kita belajar bahasa Inggris tuh bantu kita buat ngelafalin kata-kata bahasa Inggrisnya. Jadi untuk program listeningnya misalnya Gabungan antara media visual dengan media audio itu namanya media audio visual. Jadi media audio visual ini selain kita bisa melihat tayangan yang disajikan, juga ada suara di dalamnya. Ya, apa contohnya? Video tutorial, apalagi? Oke, ada animasi ya, film, banyak ini ya. Misalnya video-video konten yang ada di YouTube ya, YouTube pembelajaran dan lain-lain. Jadi contoh, misalnya kamu menggunakan media pembelajaran poster ya. Kamu lihat dulu nanti posternya ini digunakan di dalam kelas oleh guru, apakah sudah dapat dijangkau oleh peserta didik hingga yang bentuknya paling belakang misalnya ya. Berikut juga tulisan yang ada di dalam poster itu sendiri. Misalnya kamu menyajikan poster, tetapi tulisannya kecil sehingga peserta didik yang duduk di paling belakang sini dia tidak bisa menjangkau, tidak bisa melihat poster tadi ya. Yang apakah poster itu dapat maksimal membantu guru dalam menyampaikan materi? Karena hanya murid yang bagian barisan depan aja yang bisa menjangkau poster tersebut. Iya, ya sehingga penampilannya di belakang itu tidak bisa maksimal. pembelajaran itu harus memperhatikan ya tulisan, ukuran, warna, huruf ya, termasuk juga misalnya kamu menggunakan PowerPoint. Biasanya ada beberapa warna itu yang dihindari. Ya, contohnya untuk tulisan kita menghindari warna apa? Kuning ya, bisa juga putih ya. Kadang-kadang kurang maksimal tulisannya karena apa? Pada waktu ditayangkan tulisannya tidak jelas ya, warnanya juga tidak terlalu jelas ya. Nah, sehingga apa yang sudah disiapkan oleh gurunya itu kurang maksimal untuk dimanfaatkan oleh peserta didik. Oke. Selain itu sasaran tadi ya, kelompok besar, kecil atau sedang ya. Jadi kita harus bisa memperkirakan kalau penggunanya itu sedikit maka mungkin ukurannya tidak terlalu besar, tidak apa-apa ya. Tetapi kalau penggunanya banyak, nah itu harus dipikirkan juga ukuran media yang akan kita kembangkan itu sebesar apa ya. Kemudian dia digunakan di mana? Di dalam kelas atau di luar kelas ya. Dan yang ketiga, jenisnya ya dan tingkat kesulitannya, termasuk juga besar kecil biaya yang digunakan, kemudian manfaat yang diperoleh oleh pembelajar. Nah, contoh seperti spinner ini ya. Jadi ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Jadi diambil dari limbah kayu. Ya, ini adalah limbah kayu ya yang digunakan untuk membuat spinner ini ya, dengan menggunakan kertas manggis berwarna di sini ya, kemudian ada paku ya di belakang sini untuk menggantungkan kayu yang ada di lapisan yang keduanya ya. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas contohnya ya. Nah, jadi tidak perlu menggunakan biaya yang berlebihan untuk bisa menghasilkan sebuah media pembelajaran, namun untuk bisa menghasilkan media pembelajaran, guru harus kreatif, kemudian inovatif ya. Dan yang paling penting itu adalah kebermanfaatan dari media pembelajaran yang dikembangkan itu. Apakah bisa memberikan manfaat yang besar ya kepada peserta didik setelah peserta didik menyelesaikan kegiatan pembelajarannya. Bisa dipahami untuk materinya? Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita pada hari ini? Silakan kalau ada. Oke, silakan diangkat tangannya untuk pertanyaan, silakan. Ada faktor-faktor yang dapat kita lihat sebagai guru untuk bisa memilih media pembelajaran secara tepat dan sesuai untuk siswa yang akan kita ajarkan.
akan disampaikan dengan jenis media yang akan digunakan itu harus selaras, ya. Sehingga pada waktu menyampaikan materi dengan media tersebut, ya, guru itu akan terbantu sekali dengan pemanfaatannya. Nah, jadi yang pertama kita harus melakukan analisis kebutuhan tadi, baik dari segi peserta didik sebagai penggunanya, kemudian dari segi bahan ajar yang akan disampaikan. Ya, ada yang mau menyimpulkan untuk materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Suci mungkin, silakan. Pada pertemuan ketiga ini membahas klasifikasi dan kriteria media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau memperantarakan antara materi kepada si penerima. Kemudian media pembelajaran itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yang pertama media pembelajaran tradisional dan media pembelajaran canggih atau yang canggih yang berbasis teknologi. Kemudian penggunaan media pembelajaran ini juga tentunya bermanfaat bagi peserta didik untuk dapat meningkatkan rasa semangat saat pembelajaran sedang berlangsung, dan juga dapat membuat materi tersebut tersimpan di long term memory peserta didik tersebut. Mungkin sekian dari saya. Intinya adalah pemanfaatan media ini untuk membantu guru menyampaikan materi, kemudian siswa lebih antusias belajar sehingga bisa mengingat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya dalam waktu yang lama. Ya. Terakhir, ya, agar kalian dapat lebih memahami materi kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal ya untuk kita jawab, ya, kalian jawab bersama, kalian jawab sendiri-sendiri ya. Jadi silakan kalian jawab itu melalui quizzes. Ya, jadi linknya sudah Ibu kirimkan di grup kalian ya. Ini untuk melihat bagaimana atau sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Silakan kalian kerjakan untuk pemahaman kita hari ini ya. Kerjakan masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan informasinya ya pada pagi hari ini. Boleh dikerjakan, silakan. Bisa melihat hasil dari latihan yang sudah kalian kerjakan. Sepertinya kemampuannya ini tinggi ya. Jadi harapannya tadi kalian bisa memahami materi yang disampaikan, itu insya Allah bisa tercapai lah ya hari ini. Jadi untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini, karena tadi sudah kalian kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, ya latihan soal yang sudah diberikan itu sudah kalian selesaikan. Ya, Ibu rasa cukup untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa minggu depan ya silakan dibaca materi yang akan kita pelajari bersama minggu depan ya. Nanti bisa dilihat di LMS ya, LMS Unsri. Kemudian untuk minggu depan juga ya kita akan mulai menyiapkan rancangan pengembangan media pembelajaran. Nah, instrumen pengembangannya ini ada di dalam LMS juga. Nanti boleh kalian buka LMS-nya, kemudian kalian pahami dulu ya, kalian baca dulu sehingga pertemuan minggu depan itu bisa kita lanjutkan bersama ya. Ibu rasa cukup untuk materi kegiatan perkuliahan kita hari ini. Kita tutup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran yang telah saya buat. Semoga dapat memberikan gambaran atas kinerja terhadap kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan, khususnya pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya, rekan dosen, sejawat, dan rekan mahasiswa yang telah membantu dalam memenuhi kelengkapan
persyaratan Smart Dosen tahun 2024 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.